Puji Tuhan, selamat bertemu kembali dengan saya Yunus Timotius dalam YouTube channel saya, dan kali ini kita ada di Amin, Alkitab menjelaskan. Bapak Ibu, para penonton yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam benak, dalam pikiran setiap umat Kristen. Dan dari sekian banyak pertanyaan-pertanyaan itu, ada yang sebenarnya pertanyaannya sederhana, simple, tapi ada juga pertanyaan yang berat-berat, yang tidak semua orang bisa memberikan jawabannya. Amin, Alkitab menjawab memilih beberapa topik-topik yang bagi umat Kristen ini perlu diketahui, perlu ada jawaban, tapi kadang-kadang mau nanya ke siapa gitu ya. Nah, kami hadir untuk membantu para umat Kristen yang ingin mengetahui beberapa hal, dan kami mencoba untuk memberikan jawabannya, memberikan penjelasan, bukan karena hikmat manusia, bukan karena kepintaran manusia, apalagi kepintaran saya, tapi semuanya kita ambil jawabannya adalah dari Alkitab. Baik, kali ini topik yang akan kita pelajari bersama, yang akan saya sampaikan adalah mengenai penciptaan dunia. Ada 5 pertanyaan penting yang muncul ketika kita bicara tentang penciptaan dunia. Poin pertama, siapa yang menciptakan dunia ini? Mari kita lihat. Kita baca dari Kejadian 2 ayat 4. Demikian bunyinya. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ya, di ayat ini ada kata-kata ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Jadi siapa yang menciptakan dunia ini? Ya Allah. Jadi dunia ini gak tercipta tiba-tiba ada. Gak tahu bagaimana, tahu-tahu ada gitu ya. Tidak. Tapi dunia yang ada ini adalah karena diciptakan, dijadikan oleh Allah. Kolose 1 ayat 16 bunyinya begini. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Sekali lagi. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oke, jelas ya? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi jelas, tegas. Alkitab menjelaskan bahwa dunia ini diciptakan oleh Allah. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, kapan dunia ini diciptakan? Nah, kapan? Ayo. Kalau yang dimaksud dengan kapan itu adalah tanggal, bulan, dan tahun, nah, memang Alkitab tidak menjelaskan tanggal, bulan, tahun dunia ini diciptakan. Nggak ada. Kalender kan ditemukannya kapan kan? Waktu awal-awal penciptaan dunia belum ada kalender. Ya. Oke, jadi kalau kapannya tidak tercatat, tidak dijelaskan oleh Alkitab. Tetapi di Kejadian 1 ayat 1 ada tertulis begini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada mulanya. Ya, Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kata pada mulanya itu bukan menunjukkan keterangan waktu. Seperti saya katakan tadi, tanggal, bulan, tahun, jam, menit, detik. Bukan. Pada mulanya itu merujuk pada keterangan peristiwa. Jadi mula-mula begini. Nah, gitu. Ya. Merujuk pada keterangan peristiwa atau kejadian. Nah, kejadiannya dimulai dengan diciptakanlah langit
dan bumi. Ya, jadi kapan waktunya Alkitab tidak menjelaskan. Oke, pertanyaan ketiga. Berapa lama dunia ini diciptakan? Nah, untuk ini Alkitab menjelaskan bahwa dunia dan isinya diciptakan oleh Allah selama 6 hari. 6 hari, hanya 6 hari. Luar biasa, menciptakan bumi dan seisinya hanya 6 hari. Menciptakan sebuah benda dari yang paling sederhana yang dibikin tangan sampai menggunakan mesin, itu perlu waktu berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan. Tapi Allah menciptakan dunia dan seisinya hanya 6 hari. Nah, hari pertama Allah menciptakan terang. Hari kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga Allah menciptakan daratan dan tumbuhan. Hari keempat diciptakan matahari, bulan dan bintang. Hari kelima diciptakan ikan di laut dan burung di udara. Dan hari keenam Tuhan menciptakan manusia. Jadi penciptaan dunia dan seluruh isinya hanya dalam waktu 6 hari. Nah, karena saya dalam kesempatan ini hanya menjelaskan tentang penciptaan dunia, tapi dalam kaitannya berapa lama dunia ini diciptakan, nanti di waktu yang akan datang di episode-episode berikut bisa kita menjelaskan, Alkitab menjelaskan tentang sebenarnya berapa usia bumi ini, usia dunia ini. Diciptakannya dalam 6 hari. Tapi kenapa ada binatang purba? Kenapa ada fosil yang setelah diteliti usianya ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan jutaan tahun? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Padahal dunia ini diciptakan hanya 6 hari dan 1 hari di mata Tuhan hanya 1000 tahun. Jadi total 6.000. Dunia ini hanya 6.000. 6.000 tahun lalu. Kenapa ada yang ratusan tahun? Nah, itu nanti ya kita akan bahas di topik yang lain. Tapi kalau ditanya berapa lama dunia ini diciptakan, hanya 6 hari. Ya, Allah hanya membutuhkan 6 hari untuk menciptakan dunia. Nggak perlu lama-lama. Loh, kok bisa gitu? Ya dia Allah, dia Maha Kuasa. Apa yang nggak mungkin bagi Tuhan? Ya, segala sesuatu mungkin. Nah, pertanyaan keempat dan pertanyaan kelima ini yang tidak hanya menarik, tapi memang penting sekali, dan saya tidak mau menyampaikan sesuatu berdasarkan doktrin ini, doktrin itu, berdasarkan kemampuan pengetahuan saya. Enggak, sedapat-dapatnya saya jelaskan lewat Alkitab. Ya, oke. Pertanyaan keempat adalah, untuk apa Allah menciptakan dunia? Nah, ini pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Nanyanya enak dan gampang, menjawabnya yang tidak mudah. Tapi bersyukur karena saya tidak jawab berdasarkan pengetahuan saya, kepintaran saya, tapi saya mau kembalikan kepada Alkitab. Alkitab menjelaskan. Oke. Pertanyaan, untuk apa Allah menciptakan dunia? Kita mau baca dulu di Mazmur 19 ayat 2. Mazmur 19 ayat 2 bunyinya begini. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Oke. Jawaban pertama, untuk apa sih Allah menciptakan dunia? Jawaban pertama adalah untuk menyatakan kemuliaan dan kebesarannya. Ya. Saya ingin menyampaikan tentang Borobudur, Candi Borobudur. Candi ini dibangun di tahun 780-an. Ya. Jadi sudah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Dan kita tahu waktu di tahun
700-an, katakanlah itu masuk ke abad 8, teknologi masih jauh sekali dibandingkan dengan di 2025. Jangankan mobil, sepeda pun nggak ada di zaman itu. Ya. Nah, dalam kondisi 1000 tahun yang lalu dibangun sebuah candi yang ketika kita lihat, ya bisa lihat dari foto, apalagi lihat karena datang ke sana, maka kita akan terheran-heran, kita akan takjub, kita akan kagum. Bisa kita kagumi dari bentuknya, bisa kita kagumi dari keindahannya, bisa kita kagumi dari ukir-ukirannya, tapi bisa juga kita kagumi, kok gimana ya ngebangunnya itu ya, mendirikan itu gimana ya? Itu saya lupa persisnya, dia bentuknya kan bujur sangkar itu kan, bukan persegi panjang. Jadi sama sisi itu ya. Dan tingkatnya juga kan, berapa tingkat gitu kan. Saya juga lupa berapa tingkatnya. Dan tingginya berapa juga saya lupa. Saya baru 1 kali datang ke Borobudur. Tapi yang terpikir oleh banyak orang termasuk oleh saya adalah, itu ngebangunnya gimana ya? Satu, gak ada semen. Gak pakai besi. Itu batu yang ditumpuk-tumpuk. Menumpuk batu setinggi 1-2 meter mungkin masih masuk akal lah. Tapi ini menumpuk batu, dan tidak sekedar numpuk ya, tapi disusun demikian rupa. Ada tangganya, ada selasarnya, ada pokoknya wow. Ini bikin kagum. Bagaimana ini manusia Indonesia, orang Indonesia di abad ke-8 dengan keterbatasan teknologi, keterbatasan ilmu pengetahuan, ternyata waktu itu sudah ada arsitek gitu yang bisa menggambar demikian rupa. Semuanya seperti terukur dengan luar biasa presisi. Itu bikin kagum. Jadi gak hanya sekedar keindahannya, tapi kok bisa ya ada dibangun candi seperti ini ya. Itulah kehebatan para pendiri pembangun Candi Borobudur. Dulu sempat masuk 7 keajaiban dunia, sekarang sudah tidak masuk lagi. Tapi gak penting lah mau masuk atau tidak masuk. Tapi siapapun datang dan lihat Borobudur pasti akan terkagum-kagum. Bagaimana ya bisa didirikan, bisa dibangun sebuah bangunan yang namanya Candi Borobudur. Nah, itu udah buat kita terheran-heran, terkagum-kagum, takjub kita. Wow, gak habis pikir bagaimana gitu ya. Padahal itu hanya diciptakan oleh manusia loh. Jadi kalau manusia Indonesia bisa bikin, saya percaya manusia di negara manapun kalau mau bikin, apalagi zaman sekarang bisa. Ya. Ya kalau manusia mau bikin bisa. Kita udah takjub, kagum, heran. Padahal itu masih ciptaan dari manusia. Lah ini dunia ini ciptaannya bukan manusia loh, bukan manusia yang ciptakan. Yang menciptakannya Allah. Gimana kita gak kagum? Bisa ada siang, bisa ada malam, bisa ada waktunya juga tepat. Jam kadang-kadang ini suka, ini dulu ya kenapa? Karena kecepatan, kadang terlalu lambat, selesaikan dulu. Tapi kalau waktu, gak ada tuh kecepatan, gak ada tuh terlambat tuh. Semuanya demikian rupa. Waduh, siapa penciptanya? Tadi kan sudah kita tahu, Allah yang menciptakannya. Nah, jadi dari dunia yang sudah diciptakan oleh Allah ini, kita bisa mengetahui, kita bisa melihat kemuliaan dan kebesarannya. Kuasanya, kemampuannya luar biasa. Dan tidak ada manusia yang bisa menciptakan dunia. Ya, nggak ada.
Negara superpower nggak sanggup membuat dunia. Mana ada? Mau pindah ke bulan aja masih ini terus ya. Oke, ini yang pertama. Untuk apa Tuhan menciptakan dunia? Untuk menunjukkan kemuliaan dan kebesarannya. Yang kedua, Tuhan menciptakan dunia karena kasih-Nya. Ya. Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 8. 1 Yohanes 4 ayat 8. Demikian bunyinya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab apa? Sebab Allah adalah kasih. Nah, Allah itu kasih. DNA-nya Allah itu ya. Jangan pakai bilang DNA lah. Manusia yang ada DNA ya. Intinya dari Allah itu adalah kasih. Kita ingat ya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kasih Allah. Nah, kasih Allah itu selalu ingin memberi, selalu ingin berbagi. Dunia yang diciptakan oleh Allah ini, termasuk di dalamnya manusia. Manusia diciptakan ada di dalam dunia karena kasih-Nya yang ingin memberi dan berbagi. Maka Allah ingin agar manusia itu bisa mengalami, bisa menikmati yang dinamakan kasih Allah. Kita tahu manusia, Adam dan Hawa, diberi tempat yang namanya Taman Eden. Belum ada yang pernah ke Taman Eden ya. Tapi Eden itu digambarkan sebagai tempat yang indah, tempat yang sehat. Nah di negara ini, bukan di negara ini, di berbagai negara, apalagi saat-saat ini sudah banyak terjadi polusi. Ya, ada kota-kota tertentu yang disurvei, diteliti, tingkat polusinya sangat tinggi. Nah, Jakarta termasuk salah satu, ya. Di mana banyak industri semakin besar, semakin tinggi polusinya. Nah, dari berbagai banyak negara yang udaranya nggak begitu sehat lagi, maka ada satu negara yaitu Selandia Baru. Nah, itu dianggap sebagai negara yang masih bersih. Kalau hidup tinggal di sana itu sehat, ya, alamnya indah. Nah, padahal itu belum seberapa jauh, nggak seujung kukunya yang namanya Taman Eden. Dan di situ manusia itu ditempatkan. Ya, Tuhan memberikan suatu tempat yang nggak ecek-ecek, nggak kaleng-kaleng, tempat yang luar biasa. Seingat saya tahun 80-an ada film seri yang berasal dari Australia. Bapak Ibu masih ingat? Ya, kita nonton itu. Saking menariknya, saking hebohnya itu film seri. Malam diputar, besok kami kuliah. Kuliah si dosen mari nonton gitu. Aduh, sebelum kuliah dimulai sudah cerita dulu tentang film seri itu. Film seri itu judulnya adalah Return to Eden. Nah, pakai kata Eden, Taman Eden. Itulah kasih Tuhan, ingin memberikan, dan pemberian Tuhan gak ada yang kaleng-kaleng. Semuanya yang top, semua yang the best untuk manusia ciptaannya. Ya, oke. Nah, yang ketiga, untuk apa Tuhan menciptakan dunia ini? Jawabannya adalah untuk menjadi tempat buat manusia bisa bersekutu dengan Allah. Ya, dibutuhkan tempat, dibutuhkan wadah. Kita baca 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9 bunyinya, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita
adalah setia. Jadi ada persekutuan. Kalau sekarang ini kita kenal persekutuan doa, bersekutu di dalam doa. Ini bersekutu antara manusia dengan pencipta, Allah Maha Kuasa. Jadi kalau Tuhan sudah ciptakan dunia ini untuk tempat bersekutu antara manusia dengan Allah. Dalam perkembangannya ada rumah tempat tinggal, ada rumah ibadah, tempat ibadah. Kalau itu nggak kita pakai untuk bisa bersekutu dengan Allah, berarti ada yang keliru di dalam hidup kita ya. Kalau ada kehidupan manusia yang terlalu sibuk dengan kesibukannya, dengan pekerjaannya, dengan bisnisnya, dengan cita-citanya, sampai melupakan persekutuan dengan Tuhan, harus ada yang dikoreksi dalam kehidupan kita. Allah menciptakan dunia ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa sebab, bukan tanpa sesuatu yang ingin dia capai. Salah satu alasan Allah menciptakan dunia adalah agar kita bersekutu dengan dia. Jadi jangan pernah lupa ya, hari Minggu, hari apapun ada ibadah, jangan lupa untuk ibadah. Karena Tuhan rindu kita bersekutu dengan dia dan dia bersekutu dengan kita. Oke, yang kelima, terakhir. Pertanyaannya berbunyi begini. Apakah dunia ini akan kekal selamanya atau akan berakhir? Ini menarik pertanyaan ini. Dunia diciptakan oleh Allah. Waktunya 6 hari. Tujuannya sudah jelas ya. Pertama karena menunjukkan kemuliaan dan kasih serta menunjukkan kekuasaannya. Kemudian karena kasihnya dan tempat untuk kita bersekutu dengan Allah. Nah, dunia ini apakah kekal atau akan berakhir? Kita sering dengar kata-kata dunia yang fana. Dan kemudian kita dengar surga yang kekal selama-lamanya. Dari situ kita jadi berpikir, wah kalau gitu memang dunia ini kan tempat sementara. Tidak selamanya, manusia pun tinggal di sini hanya sementara. Nanti kita akan pindah ke suatu tempat yang namanya surga. Ya, oke, tapi kita lihat dulu ya. Alkitab menjelaskan di Matius pasal 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35. Bunyinya begini. Langit dan bumi akan berlalu. Tetapi perkataanku, firmanku tidak akan berlalu. Nah, dari ayat Matius 24 ayat 35 ada kata-kata langit dan bumi akan berlalu. Maka langit dan bumi ini, dunia ini akan selesai. Selesainya akan apa? Musnah, akan lenyap. Kemudian kita baca lagi. 2 Petrus 3 ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap. Tuh, langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Itu 2 Petrus 3 ayat 10. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, saudara kekasih dalam Kristus, ada 2 pendapat. Ya, ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bumi ini akan musnah, dihancurkan, hilang lenyap, dan manusia nanti dalam bentuk roh akan pindah ke surga, ke rumah Bapa. Ya, dalam rumah Bapakku banyaklah tempat. Nah, Tuhan menyediakan tempat. Itulah namanya surga. Surga itu berbeda dengan bumi, dengan dunia. Dunia akan hancur, akan lenyap. Nanti ada
tempat kita namanya surga. Itu pendapat pertama. Jadi dunia lenyap, dunia hancur, dunia hilang. Tapi ada juga pendapat kedua. Bumi ini tidak musnah, tapi nanti akan diperbarui. Namanya bumi baru. Namanya langit baru. Jadi surga itu letaknya adalah di dunia, di bumi yang sudah diperbarui. Tidak lagi seperti dunia yang lama. Nah, itu pendapat yang kedua. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 13. Bunyinya begini. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, yang di mana terdapat kebenaran. Ya. Nah, jadi ada dua pendapat, apakah dunia ini, bumi ini akan kekal atau akan lenyap? Ada dua pendapat. Nah, Bapak Ibu sekalian, menarik ketika kita bicara tentang topik bumi akan lenyap atau bumi akan tetap ada yang diperbaharui. Kemudian tentang namanya surga. Nah, itu akan kita bahas, kita akan pelajari di episode yang lain, ya, tidak di episode penciptaan dunia. Sabar ya, kita akan sampai pada topik itu, topik tentang surga. Berkaitan dengan surga itu di mana? Di satu tempat yang lain atau di bumi ini sendiri? Bumi inilah surga nanti. Oh, masa sih? Sabar ya, sabar. Alkitab akan menjelaskan itu. Surga itu ada di mana. Baiklah Bapak Ibu sekalian, untuk kali ini cukup dulu tentang penciptaan dunia. Ya, semoga apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama bermanfaat untuk kita. Saya ingin menyampaikan bahwa amin, Alkitab menjelaskan, jujur saja ini bukan untuk konsumsi pendeta-pendeta, teolog-teolog ya yang sudah punya pengetahuan lebih dari ini. Tapi ini adalah untuk jemaat Tuhan, umat Kristen yang masih haus akan pengetahuan tentang hal-hal seperti ini. Nah, saya coba untuk menjelaskan lewat Alkitab. Semoga kita imannya semakin diperkuat, semakin mengerti firman Tuhan, semakin cinta akan firman Tuhan. Karena segala sesuatu ada di Alkitab. Dan Alkitab akan menjelaskan kalau kita ingin tahu lebih lanjut. Ya, sampai bertemu di episode yang akan datang. Alkitab menjelaskan menjadi berkat bagi kita semua. Saya Yunus Timotius, pamit. Tuhan Yesus memberkati kita.